Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore kepada Bapak yang terhormat Giri Nur Pribadi STPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Total Quality Management, dan selamat sore juga kepada Bapak Andri Abdillah Syahnur SSI DIPL WSH CLA CWO CRM selaku narasumber pada webinar kali ini. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat sore juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dan berjumpa pada kesempatan webinar hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devina Agustin sebagai MC sekaligus moderator pada webinar kali ini. Webinar kali ini mengusung tema meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja melalui penerapan Total Quality Management. Sebelumnya, kita memasuki inti acara, izinkan saya untuk memberikan panduan tata tertib webinar kali ini. Yang pertama, pastikan mikrofon dimatikan selama pemaparan materi berlangsung. Kedua, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan background Zoom yang telah disediakan. Ketiga, peserta diharapkan menggunakan alma mater. Keempat, webinar ini akan direkam dari awal sampai akhir, sehingga pastikan koneksi Anda dalam keadaan stabil dan selalu mengaktifkan kamera sebagai bentuk dokumentasi dan absensi. Untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia.
Indonesia. Baik, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Giri Nur Pribadi, STPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, bahwa penyelenggaraan kuliah mengenai Total Quality Management untuk menunjang produktivitas dan kualitas pekerjaan, ya kita mengadakan webinar pakar. Dan Pak Andri Syahnur sebagai pembicara. Untuk itu terima kasih saya ucapkan pada mahasiswa, terutama Ketua Panitia Pak Salimdo dan seluruh tim dan mahasiswa yang hadir hari ini. Semoga acara diselenggarakan dengan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Salimdo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andri Abdillah Syahnur, SSI, DIPL, WSH, CLA, CWO, CRM, yang telah turut hadir di dalam webinar kami untuk men-sharing ilmunya kepada kami. Dan yang saya hormati juga Bapak Giri Nur Pribadi yang telah hadir sebagai dosen pengampu kami, yang telah memfasilitasi kami dengan bertemunya bersama Pak Andri. Semoga webinar ini berjalan dengan lancar dan memberikan inspirasi tentang bagaimana tantangan apa saja yang ada dalam TKIM. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah acara inti webinar dengan tema meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja melalui penerapan Total Quality Management, di mana nantinya teman-teman bisa bertanya kepada narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Andri Abdillah Syahnur, SSI, DIPL, WSH, CLA, CWO, CRM, yang saat ini berprofesi sebagai profesional HSSEQ. Pada hari ini, Sabtu 21 Desember 2024, saya harap teman-teman bisa aktif bertanya jika memiliki pertanyaan dan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti di akhir. Langsung saja kita panggil narasumber kita, Bapak Andri. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Devina. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Pak Giri Nur Pribadi selaku dosen. Dan kebetulan saya diundang oleh beliau gitu ya, melalui perantaranya Pak Bayu gitu ya, Pak Giri ya. Dalam kesempatan ini juga saya mengapresiasi bagi teman-teman yang sudah mengundang saya utamanya untuk berbagi ilmu pengalaman. Kalau saya dikatakan pakar atau ahli, rasanya nggak terlalu pakar atau ahli gitu ya. Paling nggak saya lebih dahulu gitu ya mempelajari dan juga mengalami berkaitan dengan secara khususnya total quality management dan juga secara umumnya berkaitan dengan pengelolaan mutu. Baik, untuk
Ini saya diberi waktu berapa lama, Mbak Devina? Ininya Bapak aja Pak, soalnya ini Zoom-nya premium. Oh, premium ya. Oke, baik. Saya coba share screen dulu ya. Apakah sudah muncul? Sudah Pak. Sudah ya. Ya, baik. Sebagaimana agenda hari ini bahwa kita akan coba eh, mempelajari atau menggali lagi TQM ini aplikasinya di industri ya. Kebetulan saya berangkat industrinya di industri migas, jadi mungkin dalam kesempatan ini banyak hal yang akan saya sharing dalam hal implementasi TQM di industri migas. Nah, kayaknya nggak apa namanya kurang afdol rasanya kalau saya tidak memperkenalkan diri. Mungkin tadi sudah disampaikan nama saya, namun dalam kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Andri Abdillah Syahnur, boleh dipanggil Pak Andri gitu ya. Nah, dalam hal ini seperti hal yang tadi saya sampaikan, kebetulan saya berangkat dari praktisi di bidang QHSE. Bahkan terakhir kali saya juga jabatan HSSE Technical Services yang notabene ini kaitannya dengan Quality, Health and Safety, Security, dan Environment. Nah, di satu sisi, di lain kesempatan, saya juga eh, apa namanya berkiprah sebagai auditor. Jadi mungkin kalau rekan-rekan sudah sedikit banyak familiar ada namanya badan sertifikasi gitu ya. Nah, badan sertifikasi di Indonesia yang milik BUMN kalau tidak salah kurang lebih 5. Ya, mungkin kalau dikenal dengan Skofindo, BKI, kemudian ada Biro Klasifikasi, ada Pelon Pusertif, dan kebetulan saya di Pertamina Standardization and Certification. Jadi ini adalah badan sertifikasi yang dikelola oleh Pertamina Persero untuk melakukan sertifikasi sistem manajemen utamanya terintegrasi baik quality, health and safety dan environment. Kemudian di banyak kesempatan juga saya sebagai asesor kompetensi di salah satu LSP, kemudian associate trainer dan juga beberapa kesempatan juga sebagai konsultan. Nah, kalau dilihat adalah latar belakang saya kebetulan saya dari S1 Fisika UGM, kemudian saya saat ini sedang menempuh juga sebenarnya menempuh studi lanjutan dan kebetulan saya saat ini udah final assignment untuk melakukan riset tesis. Mungkin di satu sisi mungkin saya bisa sampaikan atau sarankan kepada apa namanya, mungkin saya sebut teman-teman ya ketika misalkan nanti sudah selesai S1, saya sarankan langsung lanjut gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya justru saya S1 dulu, kemudian saya apa namanya bekerja di industri baru melanjutkan. Artinya memang eh, tantangannya pun berbeda ketika kita masih fresh ya, kemudian tapi tidak kalah semangatnya untuk melanjutkan studi karena mengingat bahwa ternyata di industri saat ini ilmu dan teknologi itu berkembang cepat gitu ya. Jadi artinya upgrading terkait dengan skill dan pengetahuan pengalaman ini dan tentunya ada pengakuan di eh, apa selayaknya seperti pendidikan formal itu dibutuhkan ya. Nah, kebetulan peminatan saya di bidang rekayasa kualitas dan keandalan. Nah, salah satunya berkaitan dengan TQM. Hanya saja bedanya kalau rekan-rekan di sini di manajemen dalam kami dalam hal ini adalah berkaitan teknik gitu ya. Nah, saya ingin sedikit overview rekan-rekan mungkin nanti rekan-rekan setelah ini kalau boleh tahu di tingkat berapa ini semester berapa, Mbak Devina? Semester 5 Pak. Oh, semester 5 ya, artinya tiga, tiga semester lagi akan masuk ke industri sesungguhnya ya. Jadi kalau misalkan suatu saat ada rekan-rekan yang akan berkecimpung di industri migas gitu ya, mungkin ini akan sedikit apa namanya menambah wawasan bahwa industri migas itu terbagi tiga. Jadi ada kegiatan hulu, midstream, dan hilir. Nah, kegiatan hulu itu yang kita melakukan eksplorasi produksi, ya, jadi melakukan pencarian sumur cadangan, kemudian nanti eksplorasinya,
melakukan lifting, kemudian dimasukkan ke ditransfer apakah lewat pipa, kemudian lewat kapal, dan juga nanti akan diproduksi ya sebagai apakah nanti bahan bakar maupun turunan produk. Karena mengingat bahwa industri migas ini kalau orang awam hanya taunya bahwa minyak itu jadi bahan bakar. Ternyata tidak sepenuhnya. Karena beberapa kali kesempatan saya mengaudit beberapa kilang, ada kilang di Balikpapan dan juga kilang Balongan gitu ya. Jadi ternyata 60-70% itu jadi bahan bakar, selebihnya itu jadi turunan produk. Nah, ini saya coba mengangkat case study atau implementasinya yang memang sudah dilakukan oleh Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang memang diamanatkan undang-undang sebagai yang berkuasa dalam hal atau turut serta dalam berkontribusi dalam ketahanan energi. Ya, kita tahu bahwa Pertamina ini salah satu dari sekian BUMN yang memang dia punya core bisnisnya berkaitan dengan kegiatan hulu migas. Namun saat ini Pertamina sudah dalam tanda kutip beralih, jadi tidak murni perusahaan migas, tapi dikatakan perusahaan energi. Karena ada beberapa kegiatan Pertamina yang dia melakukan new renewable energy, ya, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini Pertamina memiliki misi yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Ya, jadi nanti TQM itu akan eratnya dengan kata kuncinya terintegrasi. Ya. Nah, dalam Pertamina ada 6 nilai atau yang kita kenal dengan 6C. Ya, jadi ada clean, di sini adalah dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak mentoleransi segala bentuk apapun kegiatan suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan terintegritas, dan berpedoman pada asas tata kelola korporasi yang baik. Nah, ini juga kalau rekan-rekan pernah mendengar namanya ESG, salah satunya kaitannya dengan itu. Kemudian ada yang kedua, kompetitif, mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya, sadar biaya, dan menghargai kinerja. Ya, saat ini Pertamina tidak hanya berkancah di nasional, tapi sudah internasional. Ada beberapa sumur eksplorasi Pertamina di Middle East, kemudian di ASEAN, dan beberapa negara yang memang di situ masuk di dalamnya, karena salah satu dan tujuan lainnya adalah bagaimana salah satu BUMN yang ditugaskan untuk berkontribusi dalam ketahanan energi. Kemudian confident, berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN dan membangun kebanggaan bangsa. Kemudian ada customer focus, berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Nah, ini menarik ya. Kalau kita berbicara BUMN, tidak sepenuhnya pada profitable oriented, tapi di situ ada kewajiban BUMN untuk berkontribusi atau berguna bagi kemaslahatan. Oleh karenanya, dalam hal ini, selain dia memproduksi memberikan jasa, dia juga harus memikirkan kepentingan halayak. Jadi customer yang dimaksud tidak hanya pembeli jasa gitu ataupun produk, tapi dalam hal ini juga masyarakat. Karena memang Pertamina salah satu BUMN yang memang secara regulasinya diatur, diamanatkan oleh Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Kemudian yang kelima, komersial, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Ya, bagaimanapun juga orientasinya ada terhadap ke profit, namun seperti yang tadi saya sampaikan tidak sepenuhnya. Ya. Kemudian yang keenam, ini adalah capable, dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis yang tinggi, berkomitmen dalam pembangunan kemampuan riset dan pengembangannya. Dalam organisasinya, Pertamina memegang beberapa prinsip yang itu kita kenal dengan clean, bebas KKN. Memang kalau tidak dipungkiri bahwa sektor atau industri yang berkaitan dengan energi dalam tanda kutip ini lahan basah, ya.
lahan basah. Artinya memang segala sesuatunya harus butuh good governance, ya, tata kelola yang baik supaya menghindari berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian juga hospitable, ramah melayani pelanggan. Ya, mungkin kalau rekan-rekan sering datang ke SPBU, ya, ada beberapa SPBU yang kalau di Jabodetabek, ya, itu tandanya, kodenya di depannya 31 itu punyanya Pertamina sendiri, di bawah Pertamina Retail. Tapi kalau yang 33 itu ada istilahnya Coco, Codo, dan Dodo gitu ya. Kalau yang 31 itu company owned, company operated. Jadi artinya Pertamina punya aset, Pertamina yang mengelola. Kalau yang 33 ini namanya Codo, ya, company owned, distributor, operate. Jadi dalam hal ini dia Pertamina yang mempunyai aset tapi yang menjalankan distributor. Yang 34 ini Dodo namanya, distributor own, distributor operate. Jadi aset dan berkaitan pengelolaannya itu kembalikan kepada distributor. Nah, kalau rekan-rekan datang ke SPBU 31 biasanya ada pelayanan yang tentunya kita ramah gitu ya, dalam hal misalkan dimulai dari nol, misalkan. Baik, jadi organisasi tadi yang ketiga agile, ya, kemudian network oriented, membangun dan memperkuat berkaitan dengan jejaring bisnis, ya. Kemudian dari government concern, mengutama tata kelola perusahaan yang baik, dan esteem ini adalah percaya diri dan dapat dibanggakan. Ya, jadi itu sedikit overview berkaitan dengan salah satu BUMN, ya. Dalam hal ini tentunya rekan-rekan juga sudah tahu, ya, dengan nama Pertamina. Nah, sekarang kita masuk terkait dengan kualitas, mutu, ataupun quality. Jadi kalau kita berbicara kualitas, mutu, quality ini adalah salah satu kuncinya adalah VOC, ya, Voice of Customer. Jadi kata kunci di dalam kualitas, mutu. Jadi kalau kita berbicara kualitas, mutu, itu kata kuncinya adalah voice of customer. Jadi sepanjang persyaratan, peraturan, dan juga syarat-syarat teknis dipenuhi, itu adalah dalam tanda kutip kita bermutu gitu ya, tanpa disadari bahwa perusahaan ini menjalankan kaedah dari mutu, terlepas dia tersertifikasi maupun tanpa tersertifikasi. Nah, ada beberapa, kalau kita sampaikan, ini adalah gurus of quality. Jadi adalah ibarat kata pentolan-pentolan di dalam quality yang mendefinisikan beberapa definisi quality. Nah, seperti halnya Juran. Juran ini, Joseph Juran, dia mengatakan bahwa quality itu adalah fitness for use. Jadi artinya sejauh mana produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, Juran menekankan bahwa mutu harus memenuhi harapan dari pelanggan. Nah, kemudian ada juga Korsby, atau nama lengkapnya Philip Korsby. Dia mendefinisikan bahwa mutu sebagai to specification. Artinya bahwa kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditentukan, baik dari customer maupun pelanggan internal. Nah, ini juga nama lainnya adalah zero defect. Jadi tidak ada. Kemudian juga ada, ya, sekali lagi mohon maaf ini karena memang kalau webinar ini salah satunya tantangannya koneksi, ya. Jadi kita lanjut, tadi ada Taguchi. Taguchi ini salah satu pionir di dalam dia melakukan quality. Jadi dia berkebangsaan Jepang dan dia terkenal sebagai quality engineer. Jadi dia mengatakan bahwa mutu itu adalah to society. Maksudnya apa? Tingkat kerugian yang dialami masyarakat akibat produk gitu ya tidak sesuai dengan standar. Dia memberikan batas bawah, batas atas keberterimaannya. Misalkan membuat satu produk. Nah, produk ini ada range-nya. Misalkan contoh kita membuat plat ketebalannya 50, kalau yang diterima adalah yang mendekatinya. Misalkan di range 49 sampai 51. Nah, itu salah satu karakteristik mutu berdasarkan Taguchi. Kemudian ada predictable degree
of Uniformity. Nah, ini salah satunya guru besarnya manajemen mutu. Dia mengatakan bahwa eh, mutu itu adalah sebagai konsistensi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan baik saat ini maupun di masa depan. Ya, jadi salah satunya lagi-lagi ada persyaratan pelanggan dan kepuasan pelanggan itu menjadi kunci. Kemudian juga termasuk totality of characteristic of entity, ya, that beer is ability to satisfy state and implied needs. Jadi bahwa ada suatu karakteristik, ya, yang di secara keseluruhan gitu ya, yang dia tersirat dan juga ter apa namanya terinformasikan gitu ya. Jadi nggak mungkin kita melakukan mutu tanpa adanya parameter-parameter yang ditentukan secara keseluruhan di dalam karakteristik. Nah, ini definisi dari beberapa gurus of quality, ya. Nah, dalam industri itu dikenal bahwa ada yang dia memproduksi manufacturing, ada juga yang services. Nah, kita tahu bahwa kalau di industri manufaktur itu seperti halnya parameter-parameter di dalam karakteristik performa, kemudian reliability, durability, ya, ease of use, serviceability, estetik, kemudian juga availability of option, expandability, dan reputation ini menjadi tujuan atau menjadi pengelolaan supaya dalam kita menghasilkan suatu produk jangan sampai terjadi kesalahan baik saat memproduksi, kemudian pengiriman, penggunaan, serta dalam layanannya. Karena kalau misalkan hampir perusahaan manufaktur itu terkait dengan masalah berkaitan dengan ada istilahnya time wood. Jadi time wood ini waste yang akan timbul berkaitan dengan timingnya, waktunya, overprocession, overproduction, kemudian juga penyimpanan, motion, dan lainnya. Ini menjadi salah satu dari sekian banyak yang harus dipastikan supaya tidak terjadi komplain dari pelanggan. Nah, di satu sisi ada service industry yang kebetulan saya dulu berangkat di industri yang sifatnya jasa. Jadi jasa ini memang sedikit unik karena memang kalau berkaitan dengan akurasi, ketepatan, timelines, kemudian completeness, friendliness, dan courtesy, anticipating customer need, kemudian knowledge of server, appearances of facility, dan reputation, ini bisa jadi antara klien A dengan klien B itu berbeda, ya. Jadi parameternya pun dalam tanda kutip itu boleh dikatakan lain klien, lain juga ekspektasinya, ya. Itu di industri yang sifatnya jasa. Kalau manufaktur tadi dia lebih rigid, lebih pasti gitu ya. Kalau saya membuat suatu produk A, ya produk A ini mulai dari awal sampai hingga akhir gitu ya. Nah, ini juga pada dasarnya bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam pelayanan jasa, baik untuk transaksi yang di awal, yang original, maupun yang sifatnya di masa akan datang. Jadi, dua hal tipe industri, tipe quality yang akan kita temukan kurang lebih seperti ini. Atau bahkan ada industri yang dia membuat dan dia juga memberikan layanan. Ini biasanya industri-industri yang berkaitan dengan fabrikasi, ya. Nah, kebetulan di industri migas, industri yang memang hampir melibatkan banyak sektor, baik dia jasa, baik dia manufaktur atau keduanya. Seperti halnya pembuatan equipment besar di kilang misalkan. Nah, dia membuat manufakturnya itu katakanlah di luar negeri. Kemudian di satu sisi dia memberikan layanan operation and maintenance, ya. Jadi harus mempertimbangkan aspek quality. Nah, kalau kita berbicara TQM itu sendiri, jadi ini adalah kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.
melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level. Nah, ini menurut Goods and Davis di tahun 2006. Jadi memang kalau total quality management itu menggunakan prinsip Kaizen. Jadi step by step, perlahan demi perlahan gitu ya. Dan juga saya kebetulan sebagai auditor, saya bisa pastikan bahwa tidak ada suatu perusahaan ketika mendevelop sistem manajemen mutu itu langsung bagus. Pasti bertahap. Sekalipun dia perusahaan-perusahaan besar. Jadi itulah dikatakan dalam siklusnya itu plan, do, check, dan action. Nah, ada 5 pilar di dalam TQM ini seperti halnya produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Kelimanya ini mungkin rekan-rekan sudah pernah dapat pembahasan oleh Pak Giri ya, tapi saya coba merimain lagi bahwa tidak ada industri yang tidak berkaitan ini. Ya, jadi kalau tadi ada industri yang jasa, berarti produk yang dimaksudkan adalah jasa. Sebagaimana di dalam ISO 9001 pun itu berkaitan dengan yang dimaksud adalah produk maupun jasa. Bahkan ada organisasi yang non profitable dia mensertifikasi ISO 9001 ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara manajemen mutu dengan sistem manajemen mutu. Kalau manajemen mutu itu pada dasarnya mengelola quality plan, quality control, quality assurance, quality improvement. Tapi kalau kita berbicara yang namanya sistem manajemen mutu, secara arti di dalam ISO, standar ISO, adalah sekumpulan atau kumpulan unsur-unsur maupun elemen-elemen terkait dengan mutu yang saling terkait, kemudian berinteraksi untuk menetapkan 3, kebijakan, sasaran, dan prosesnya. Artinya bahwa sistem manajemen mutu ini adalah secara sistematiknya, gitu ya. Jadi sudah pasti masuk di dalamnya manajemen mutu di dalamnya. Ya, seperti halnya membuat project quality plan misalkan, membuat improvement di dalam suatu organisasi dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa dalam konteks utama prinsip yang ada di dalam TQM itu ada 4 ya. Kepuasan pelanggan. Ya, pastinya semua perusahaan pengen memberikan kepuasan pelanggan terhadap masing-masing kliennya. Jangan sampai ada bahkan komplain gitu ya. Yang kemudian respect terhadap setiap orang, bahwa setiap individu baik di dalam perusahaan itu berkontribusi. Baik dia sifatnya karyawan internal maupun vendor-vendor terkait. Kemudian manajemen berdasarkan fakta. Segala bentuk pengelolaannya harus berdasarkan fakta. Contoh data, contoh misalkan parameter kepuasan pelanggan, itu harus berdasarkan fakta-fakta yang harus dikumpulkan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah prinsip utama dalam TQM adalah perbaikan berkesinambungan. Yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam ISO 9001 pun itu diatur berkaitan dengan continuous improvement. Ya, jadi ada 4 prinsip utama, walaupun banyak prinsip-prinsip yang ada di dalam TQM. Nah, metode perbaikan mutu itu pada dasarnya menggunakan konsep PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Segala sesuatunya ketika kita melakukan mau mengharapkan kepuasan pelanggan, persyaratan harus dipenuhi, maka membuat suatu perencanaan. Kita susun nih, apakah secara brainstorming, apakah kita melakukan studi literatur, ya, atau menanyakan langsung kepada pelanggan, atau apapun cara yang bisa menjadikan input. Kemudian laksanakan terkait dengan apa yang sudah ditetapkan. Ya, memang klise gitu ya. Setelah kita rencanakan, melaksanakan. Justru dalam tahap selanjutnya ya akan menjadi kritikal. Kita teliti hasilnya. Ya, dalam hal ini kita salah satunya pendekatan QC inspection atau terkait dengan internal audit mutu. Ya, ini akan terlihat seberapa efektif antara perencanaan dengan pelaksanaan. Setelah cek, baru kita lakukan act. Ya, act ini adalah sifatnya improvement. Ya, jadi plan, do, check, dan action. Ya, jangan sampai ketika kita melakukan suatu pengelolaan, plan, do, cancel again gitu ya. Jadi perencanaan matang, kemudian pelaksanaan, giliran ada obstacle,
Ya, sementara pakai ini, sementara pakai itu. Sementara kita inisiatif seperti ini. Yang harusnya sementara jadi sementahun. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Nah, menurut Goods and David, bahwa unsur TQM itu ada 10. Ya, seperti halnya rekan-rekan bisa lihat bahwa di sini mulai dari fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, serta kerjasama tim, perbaikan kesinambungan, pendidikan pelatihan, kebebasan terkendali, kesatuan tujuan, dan pemberdayaan karyawan. Nah, nanti dalam konteks ini saya akan mengambil salah satu contoh bagaimana kaitannya unsur TQM ini berkaitan dengan knowledge management. Ya, knowledge management ini akan bersinggungan dengan kerjasama tim, kemudian juga pemberdayaan karyawan, dan juga berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi ada setidaknya 3 unsur TQM yang akan saya berikan paparan berkaitan dengan penerapan knowledge management. Ya, membangun komitmen mutu melalui inovasi ini sudah diterapkan oleh Pertamina Persero dengan menjalankan Komet. Jadi Komet ini ada 4 quality management yang ada di dalam Pertamina. Salah satunya adalah Komet. Ya, nah Komet itu singkatan dari Knowledge Management. Ya, dalam kesempatan ini saya akan sharing berkaitan dengan apa itu Knowledge Management, bagaimana model penerapan knowledge management, bagaimana implementasi knowledge management di Pertamina Persero, dan juga apa manfaatnya bagi perusahaan. Nah, knowledge management itu adalah seperangkat proses menciptakan dan berbagai pengetahuan ke seluruh organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian misi dan tujuan organisasi. Ya, selayaknya perusahaan pasti memiliki misi, visi, dan tujuan yang sudah terpetakan. Sehingga bahwa manajemen pengetahuan ini atau knowledge management mengenai meningkatkan penggunaan pengetahuan organisasional melalui praktek-praktek manajemen informasi dan pembelajaran organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Nah, kalau dari saya selaku auditor misalkan terkait dengan mutu, maka ini salah satu pemenuhan di ISO 9001 berkaitan dengan 7.1.6. Ya, jadi organisasional knowledge. Ya, jadi artinya persyaratan sudah diatur di dalam standar ISO. Nah, QM ini atau Knowledge Management ini telah dijabarkan beberapa ahli manajemen pengetahuan, ya, di mana QM itu sendiri memiliki beberapa tahapan yang mungkin rekan-rekan bisa lihat di sini ada 4, mulai dari infrastruktur knowledge management, kemudian mekanisme knowledge management, teknologi knowledge management, dan management of knowledge management foundation. Nah, berkaitan dengan knowledge management, maka ada standar atau basicnya berkaitan dengan knowledge yang kita kenal dengan explicit dan tacit knowledge. Jadi, apa yang dimaksud dengan explicit knowledge adalah pengetahuan yang telah dikumpulkan serta diterjemahkan dan dituangkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami dan disebarluaskan. Artinya ini dia sifatnya formal, kemudian sistematis, dan juga ini berdasarkan hasil kinerja ataupun yang telah dilakukan. Beda halnya dengan tacit. Ya, tacit knowledge ini adalah pengetahuan yang ada di dalam otak pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman, keahlian, dan pengalaman sendiri. Artinya setiap orang dalam organisasi bisa jadi si A dengan B berbeda, B dengan C berbeda, C dengan D berbeda, dan seterusnya. Maka dalam hal ini, walaupun ini boleh dibilang unik gitu ya dalam tacit ini, tapi dibutuhkan untuk mengcombine-nya. Maka dikenal dengan 4 kuadran. Jadi kalau antara tacit knowledge bertemu itu adalah socialization, ya, dibutuhkan brainstorming dan coaching, ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan tacit dengan eksplisit bertemu, ini disebut dengan externalization. Jadi kita harus bisa mengcapture segala informasi. Biasanya dalam industri perusahaan ini dalam tanda kutip dia bisa menemukan inovatif produk. Ya, saya ambil contoh.
Apple. Apple dia memang memfokuskan riset and development-nya, salah satunya adalah market, ya, bagaimana dia bisa menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, ya. Layaknya mungkin sekarang sudah Apple itu udah seperti, atau iPhone itu udah seperti handphone sejuta umat gitu ya, karena memang dibutuhkan secara fitur, ya, kemudian desain, kemudian keamanan dan lainnya. Jadi bisa menggunakan itu. Kemudian jika eksplisit dan tacit bertemu, ini disebut internalization, ya. Jadi memahami secara internal. Kemudian learning by doing, makanya ada beberapa beberapa perusahaan yang dia ada learning center, ya, atau memang memfokuskan pengembangan diri terhadap orang, capital. Jadi perusahaan-perusahaan besar sudah nggak mengatakan lagi human research development, human research department, tapi dia mengatakan human capital department, ya. Jadi bahwa orang itu adalah aset yang sangat berharga. Kemudian jika eksplisit bertemu eksplisit, ini yang disebut dengan systemizing dan classifying. Salah satunya pendekatan dengan adanya sistem di dalam organisasi. Nah, dalam hal komet ini, kita tentunya sebagaimana tadi disampaikan bahwa kedua belah pihak tadi, ya, antara knowledge, tacit dan eksplisit itu terkombinasi, maka menjadikan empat tahapan atau yang kita kenal dengan SECI. Nah, SECI ini tentunya tadi socialization, berarti ini pada dasarnya bagaimana transfer pengetahuan tacit tadi dari satu individu ke individu. Saya ambil contoh, seorang karyawan belajar dari pengalaman langsung atau diskusi informal dengan rekan kerjanya. Kalau externalization, mengubah pengetahuan tacit menjadi pengetahuan yang eksplisit, ya. Contohnya seperti halnya menulis manual, membuat diagram, mendokumentasikan, dan seterusnya. Kemudian ada combination, menggabungkan berbagai pengetahuan eksplisit, menciptakan pengetahuan baru, ya. Seperti halnya ini mengintegrasikan data dari laporan yang berbeda. Entah laporan misalkan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, atau memang yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, internalization. Ini adalah mengubah pengetahuan eksplisit kembali menjadi pengetahuan tacit melalui praktik langsung. Contohnya seperti pelatihan atau simulasi memungkinkan karyawan memahami pengetahuan dari dokumen dengan mengaplikasikan secara praktis. Nah, implementasi Komet ini itu sudah sedikit banyak berkontribusi terkait dengan mendorong Pertamina menjadi perusahaan global. Dia bisa menciptakan nilai pasar sekitar 100 miliar US dollar, ya. Kalau mungkin kita setarakan sekarang dolar 16.000 gitu, ya. Berarti hampir 1.600 triliun, ya. Jadi memang sektor ini cukup sektor yang kapital modalnya cukup besar. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa Pertamina mengadop 4 pilar atau 4 komponen di dalam quality management. Ada namanya CIP, adanya SM, Comet, dan QMA. Nah, kebetulan untuk pada posisi saya itu di SM, ya, Standardization Management, ya. Jadi artinya bahwa rangkaian dalam quality management ini di dalam Pertamina itu harus melingkupi dari CIP sampai QMA. Siapapun itu yang masuk kategori Pertamina Group, ya. Semenjak di tahun 2021 Pertamina sudah merubah pembentukan holding subholding, ya. Ada yang kegiatan upstream, ada yang berkaitan dengan petrokimia, ada yang berkaitan dengan perkapalan dan seterusnya. Maka setiap grup Pertamina menerapkan quality management dan salah satunya adalah Comet yang saat ini kita sedang bahas. Nah, Pertamina Persero membangun manajemen pengetahuan ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas perusahaan. Karena TQM juga berkaitan dengan budaya organisasi. Sebelum adanya Comet, memang secara pengaturan pengelolaannya belum seefektif sekarang, ya.
Jadi kalau kita berbicara dalam pengelolaan perusahaan, itu sebenarnya kita selalu berbicara efektif dan efisien. Efektif itu adalah mencapai tujuannya, efisien adalah pemberdayagunaan, ya, pemanfaatan terkait dengan sumber daya, waktu, finansial, dan lainnya. Maka Komet setelah diluncurkan di tahun 2008, ini tentunya Pertamina terus berkembang, ya, menjadi perusahaan energi kelas dunia, kemudian dengan kapital yang nominalnya tidak sedikit, ya, dan juga tentunya ini salah satu menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, Komet dalam Pertamina Persero ini merupakan suatu proses sistematis pengelolaan pengetahuan mulai dari menciptakan, menangkap, ya, mengcapture, ya, mendokumentasikan, menyebarkan, dan memperbarui. Sehingga dalam hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang 22 2001, yaitu tentang minyak dan gas bumi, yang notabene ini memang menjadi core-nya bagi industri migas, gitu ya. Nah, kemudian juga eh, Pertamina juga dalam hal ini terus mengembangkan pengetahuannya untuk menjawab tantangan dunia saat ini. Ya, tidak terlepas untuk penyediaan bahan bakar, tapi segala sektor. Contohnya juga Pertamina sudah ada Pertamina Power Indonesia, yang dia salah satu tujuannya adalah atau core prosesnya adalah menghasilkan energi dari pembangkit listrik, ya. Kebetulan kalau rekan-rekan tahu ada di daerah Cilamaya, ya, di situ dekat-dekat dengan BUMN yang lainnya, saya sebutlah PLN yang memiliki pembangkit di situ, ya. Baik, nah, jadi Komet di Pertamina sudah dapat pengakuan di waktu itu di Hong Kong, ya, tahun 2015 ini mendapatkan penghargaan dari 20 perusahaan di Asia, di mana ini yang kali keduanya, ya, di tahun 2013. Jadi memang pada dasarnya budaya apa pemberlakuan Komet ini adalah budaya berbagi pengetahuan. Karena dengan ini nanti akan menciptakan inovasi-inovasi dan juga performa dari kinerja perusahaan itu pun secara lambat laun akan terus meningkat. Jadi artinya memang dari tahun 2008, 16 tahun, ya, mungkin waktu yang masih dikategorikan belum terlalu lama gitu, ya. Tapi pada dasarnya bahwa Komet lagi-lagi ini eh, sebagai salah satu dari sekian banyak cara membentuk budaya pengetahuan organisasi, mengembangkan dan memberikan produk jasa solusi berbasis pengetahuan, memaksimalkan nilai dari modal, menciptakan, mempertahankan lingkungan, menciptakan, mempertahankan organisasi pembelajaran, mengolah pengetahuan stakeholder, menciptakan nilai, dan juga menghasilkan nilai dari bagi beberapa stakeholder. Nah, ini adapun kalau rekan-rekan bisa lihat di samping ini cukup banyak apa namanya penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pertamina dalam hasil dari peningkatan performanya. Nah, kemudian, analisis tahapan Komet seperti yang di slide sebelumnya sudah sedikit dibahas bahwa ada 4 tahapan, yaitu infrastructure knowledge management, kemudian yang kedua mekanismenya, knowledge management, kemudian teknologi, dan management of knowledge management foundation. Nah, dalam infrastrukturnya ini sebelum ada penerapan Komet, perusahaan sudah memberikan infrastruktur terlebih dahulu dengan membangun akhlak. Nah, ini kepanjangan akhlak itu adalah salah satu slogan di BUMN, ya. Jadi nggak hanya di Pertamina, tapi BUMN yang lainnya menggunakan atau mengadop akhlak value, yaitu adaptif, kemudian kolaboratif, amanah, kemudian harmoni, kemudian loyal, kemudian juga kolaboratif, ya. Jadi ini diturunkan sebagaimana memang dari Kementerian BUMN.
Kemudian yang kedua, mekanisme knowledge management ini diatur sedemikian rupa supaya mempermudah penyebaran pengetahuan baru. Seperti halnya ditunjuk PIC pada setiap unit, ya, kemudian serta para top manajemen juga dituntun untuk bertanggung jawab sebagai role model atas Komet. Nah, ini adalah merupakan bagian dari CIP, yaitu Continuous Improvement Program, yang menjadi dasar pemantauan ke knowledge management. Ya, jadi tadi yang seperti halnya alurnya di quality management yang telah diterapkan oleh Pertamina Persero, termasuk anak dan cucu usahanya. Kemudian yang ketiga, perusahaan telah memberikan fasilitas dalam pengelolaan knowledge management seperti halnya forum untuk bertukar ilmu, informasi, ya, baik offline, online, webinar, semuanya itu sudah disediakan. Kemudian yang keempat, perusahaan memfasilitasi dan memberikan dukungan pada Komet. Selain itu juga terdapat evaluasi atas manajemen Komet seperti halnya prinsip Delta. Ya, jadi ini singkatan dari 8 langkah, 7 alat, dan PDCA. Ya, jadi plan, do, check, dan actionnya sebagai salah satu siklus yang memang selalu diterapkan, ya. Karena kalau di Pertamina sendiri itu cukup banyak sistem manajemen yang diadop, tidak terbatas pada quality, health and safety, environment, tapi juga misalkan anti bribe management, kemudian energy management, ya, kemudian masih banyak lagi yang diterapkan. Kemudian analisis SECI, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya SECI tadi itu ini bisa sangat bermanfaat dalam pengembangan inovasi, kemudian berkaitan dengan pengembangan kompetensi karyawan, pembentukan budaya, pengetahuan dalam organisasi, sebagaimana juga bahwa salah satu keberhasilan dari TQM itu adalah budaya organisasi, gitu ya. Jadi budaya organisasi ini memang sepele, tapi ini berdampak sistemik terhadap keberlangsungan dari TQM. Nah, yang pertama, socialization, seperti halnya dalam kuadran tadi sudah kita bahas, ini brainstorming dan coaching. Jadi di Pertamina sendiri, strategi kunci dari knowledge management adalah dalam tanda kutip paksa rela. Jadi ini bukan mengabaikan atau melanggar HAM, ya, tapi ini adalah suatu cara bagaimana mendorong setiap insan. Kalau di Pertamina itu istilahnya perwira Pertamina didorong untuk dia bisa memberikan masukan kepada yang lain, memberi pengetahuan, ya, tidak terbatas pada level yang bawah tapi juga yang atas, ya. Jadi layaknya seperti halnya role model atau PIC Komet tadi. Kemudian tahapan yang kedua saat analisis SECI adalah externalization, ya, termasuk capturing dan sharing, di mana si Komet memfasilitasi kegiatan sharing melalui knowledge sharing yang dilakukan baik secara online maupun offline. Ya, terlebih lagi kemarin masa pandemi, ya, salah satu industri yang tidak boleh terganggu adalah industri migas, ya, karena industri migas tidak terbatas seperti hal yang tadi saya sampaikan, bahwa itu juga bisa berdampak pada industri-industri yang lainnya. Seperti halnya industri bahan kimia, ya, pabrik kimia. Itu yang bersumber dari petrokimia. Petrokimia bersumber lagi dari crude and gas, gitu ya. Jadi artinya tadi pengembangan ini dalam kondisi apapun itu harus terus berjalan. Kemudian combination, ya, ini termasuk systemizing and classifying, ya, di mana seluruh aset pengetahuan pada Pertamina tersimpan dalam portal Komet dalam kategorisasi berbagai bidang pengetahuan. Ya, di sini ada knowledge center. Si portal Komet memberi 4 kriteria, yaitu lesson learn, success story, problem solving, dan troubleshooting. Nah, biasanya di Pertamina itu ada semacam apa namanya dia cross sharing, gitu ya, antar anak usaha, ya, bisnis unit. Nah, itu yang selalu diterapkan agar tadi
suksesnya bersama-sama ya. Karena kalau di Pertamina Group sendiri itu ada sekitar 147 anak perusahaan ya dan cucu perusahaan yang cukup besar dikelolanya. Kemudian internalization. Ini termasuk understanding dan learning, di mana ini adalah dalam rangka mempermudah kegiatan knowledge sharing, ya, tim QM memfasilitasi seluruh pekerja di seluruh unit bisnis, operasi maupun anak perusahaan, ya, tanpa mengenal jarak dan waktu, ya. Jadi ini memberikan pengetahuan dengan cara apapun. Nah, ini kebetulan bekerja sama dengan Microsoft Lynch yang dia webinar disusun untuk meningkatkan karyawan membagi pengetahuannya. Kemudian forum Comet merupakan sebuah proses yang berulang dari penciptaan aset pengetahuan, knowledge sharing, upload, pemanfaatan portal, assessment, dan diakhiri oleh tindak lanjut dari assessment. Nah, ini juga bisa berimplikasi pada menciptakan sistem pengolahan program yang inovasi dan improvement perusahaan melalui program CIP. Ya, jadi CIP ini dalam tanda kutip ada perlombaannya secara internal anak usaha dari Pertamina. Nah, setelahnya kita coba menganalisis dampak dari penerapan Komet. Ternyata yang pertama perubahan dan inovasi itu sangat dirasakan oleh Pertamina di mana perubahan restrukturisasi dan juga mengunculkan ide-ide inovasi terbaru sehingga Pertamina mampu menghadapi kondisi pasar yang saat ini maupun yang era mendatang. Di satu sisi juga sebagai penugasan BUMN, tapi di satu sisi juga apa namanya profit oriented. Ya. Kemudian yang kedua, pengembangan dan pemeliharaan berkesinambungan. Bagaimana si Komet ini bisa memberikan dampak pada seluruh unit bidang, personel yang memicu semakin berkembangnya inovasi dan memunculkan talenta kompetensi yang terpelihara dan berkelanjutan ya bagi setiap unit dan juga setiap tahun. Makanya tadi saya sampaikan dia ada juga semacam Komet Forum gitu ya dilakukan. Kemudian siap strategi di pasar dan era globalisasi, di mana adanya sistem Komet dan juga QM di Pertamina membuat semua unit telah siap dan mempunyai strategik dalam menghadapi perubahan pasar dan globalisasi. Kemudian yang terakhir ini meminimalisir kesenjangan antara strategi, visi, misi perusahaan dan pengetahuan serta pasar global, di mana program Comet dan juga beberapa program QM yang lainnya, termasuk CIP, kemudian Quality Management Assessment, ya termasuk Standardization, itu adalah bagaimana pertukaran ilmu dan informasi terbaru pada kondisi global saat itu, sehingga pengambilan keputusan tidak akan salah pertimbangan dari hal-hal tersebut. Nah, dari apa namanya hal tersebut bahwa QM atau knowledge management adalah sebuah usaha dalam upaya meningkatkan penggunaan pengetahuan organisasional melalui praktek-praktek manajemen informasi, pembelajaran organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pengambilan keputusan, ya, utamanya ini pada level manajemen, ya, sehingga organisasi perlu menjalankan sebuah sistem, ya, knowledge management untuk mempermudah transfer pengetahuan dan informasi yang mendukung pencapaian visi maupun misi dari organisasi. Nah, implementasi Komet telah berjalan sangat baik di mana dengan program Komet dan juga didukung oleh beberapa quality management lainnya, Pertamina Persero dapat bertahan dan pasar global dengan mengelola pengetahuan, informasi, talenta untuk menumbuhkan ide-ide inovasi dan strategik baru di era globalisasi. Oke, kurang lebih itu Mbak Devina yang bisa saya paparkan, saya sharing. Mungkin kalau nanti ada apa sesi untuk bertanya Baik, Kak, terima dipersilakan. kasih atas pemaparan materinya sangat luar biasa. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan, sebutkan namanya dan beserta pertanyaannya. Ayo, ini dari partisipan 38 orang.
Mudah-mudahan nggak bertanya karena mengerti ya Mbak Devina ya. Atau saya menjelaskannya terlalu cepat atau bagaimana kurang jelas, silakan jangan ragu-ragu rekan-rekan kalau mau bertanya. Mungkin masih pada malu, Pak. Sebentar ya, Pak. Malu ya. Iya. Eh, saya mau nanya, Pak. Iya, silakan Pak siapa? Kenalkan, nama saya Angelika Martin Susanto. Saya ingin bertanya, Bapak kan tadi di bagian HSSEQ ya, Pak ya? Mm-mm. Nah, ada nggak sih, Pak, ada nggak sih, Pak, hubungannya antara keselamatan dalam kinerja itu mempengaruhi kualitas mutu dalam industri? Iya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau saya boleh sharing sedikit ya, Mbak Angel sebelum saya sampaikan. Nah, saya berangkat di profesional itu di bidang engineering pertama kali. Jadi kurang lebih selama 2 tahun atau 3 tahun saya di engineering. Akhirnya saya pada suatu titik saya tertarik dengan dunia safety. Karena melihat dunia safety, awalnya saya melihat itu adalah orang safety ini kerjanya enak gitu ya. Iya, Sering jalan-jalan ya, kemudian sering apa namanya jarang di tempat, kalau ada di tempat paling mau deket gajian gitu ya. iya Nah, bener. setelah saya masuk, ternyata hal itu terbantahkan gitu ya. Jadi memang eh, sangat berat tanggung jawabnya. Kelihatan di luar Hmm. sana sih enak, apalagi banyak orang di luar sana, oh enak ya, kerja di perusahaan migas dalam tanda kutip yang biasa dijadikan patokan apa? Gajinya besar. Gajinya Hmm, besar, tanggung jawabnya pun besar gitu ya. besar. Jadi nggak akan mungkin dalam organisasi Anda dibayar tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan gitu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Angel, apakah ada kaitannya? Sangat erat, Mbak, kaitannya. Jadi, kalau saya coba mengutip, kalau di teknik industri itu ada namanya salah satu buku, apa namanya, penciptanya atau yang penerbitnya atau yang membuat buku itu, ini, Sunil. Sunil ini membuat Total Quality Management ya. Dalam bukunya Total Quality Management ini kaitannya dengan TPM ya, Total Productive Maintenance ya. Dalam pilar TPM itu menggabungkan adanya quality, health and safety dan seterusnya. Jadi artinya perusahaan tanpa disadari khususnya untuk berisiko tinggi, dua hal tadi, health safety atau tiga hal ya, occupational health and occupational safety, environment dan quality ini nggak bisa terpisahkan. Bahkan suatu suatu momen saya pernah menjabat namanya senior QHSE compliance. Karena begitu pentingnya bahwa kita harus menjaga mutu, baik mutu produk maupun mutu layanan ya. Jadi kesimpulannya sangat ada korelasinya. Makanya ada beberapa industri itu jabatannya itu tidak hanya lagi mencakup misalkan safety officer, tapi dia QHSE, apakah nanti level officer, koordinator maupun manager. Begitu, kira mudah-mudahan Hmm. menjawab. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Di manajemen TQM mata kuliah wajib atau pilihan? Wajib, Pak. Wajib ya. 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 Karena kalau contoh di S2, TQM itu justru pilihan, ya. Kebetulan karena peminatan saya di Quality and Reliability Engineering, maka harus mengambil TQM, ya, Total Quality Management. Menariknya bahwa kalau teknik industri itu adalah ilmu yang mempadu-padankan keteknikan dan manajemen, ya. Jadi karena di situ di dalam industri itu pasti berkaitan dengan manusia, bahan, kemudian peralatan, informasi dan energi. Jadi 5 ini pasti ada di industri, ya. Maka dalam hal ini butuh cara kita
memadupadankan antara keteknikan dan juga manajemen. Atau mau ada yang nanya-nanya terkait dengan Pertamina pun boleh. Ada lowongan nggak Pak? Biasanya gitu. Kalau misalnya kita mau ngambil HSE Quality itu, dia tetap masuk sertifikasi K3, Pak? Atau beda lagi sertifikasinya? Iya, ini menariknya. Kalau di ahli K3 itu siapapun bisa. Bahkan kita non latar belakang K3, bukan latar belakang sebagai misalkan teknik. Di manajemen pun kalau misalkan latar belakangnya itu bisa jadi orang K3 gitu ya. Tapi ada beberapa jabatan yang memang dalam hal ini spesifik. Contohnya kalau ada tulisan lowongan, misalkan safety engineer atau HSE engineer. Biasanya ini memang yang latar belakang dari teknik atau K3 ya. Jadi ahli K3 umum itu sebagai syarat ya untuk kita belajar berkaitan dengan pengolahan K3. Karena K3 pun tadi ya di industri berisiko tinggi tidak bisa dipungkiri gitu ya. Berarti kalau kita mau ngambil HSE Quality itu harus ngambil K3 umum, baru ngambil yang itu, Pak? Atau gimana? Iya, kalau kalau berdasarkan pengalaman saya pertama kali jadi orang safety itu saya ngambil ahli K3 umum. Tapi menariknya, ahli K3 umum kalau di dunia migas itu dalam tanda kutip itu hanya berlaku di office. Kalau di lapangan yang dipersyaratkan adalah K3 migas, gitu ya. Tapi kalau untuk belajar pertama kali nggak masalah. Untuk mendukung profesional kita sebagai quality, maka kita ambil sertifikasi yang berkaitan dengan quality. Nah, kalau saya dulu itu saya belajar terkait dengan mutu itu berkaitan dengan pertama kali adalah ISO 9000 yang versi 2008, bukan 2015. Nah, karena saya sudah masuk di dalam QSA, saya ambil lead auditor untuk menunjang profesi yang saya lakukan hingga saat ini bahwa saya sebagai salah satu auditor untuk mensertifikasi beberapa anak usaha dari Pertamina. Kira-kira itu, Mbak. Udah cukup sih, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk penjelasannya. Sama-sama. Jadi Pak, saya mau tanya, Ya, Bapak silakan, kan Mbak. tentang budaya organisasi itu penting dalam penerapan mutu. Mm-mm. Tapi budaya organisasi sendiri berdampak pada penerapan TKM. Lalu bagaimana Pak strategi yang tepat untuk dilaksanakan dalam penerapan mutu berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah bekerja lama di industri? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara budaya organisasi itu unik ya. Jadi apalagi karakter orang kita, kalau saya termasuk menganggap bahwa tidak ada orang bodoh, hanya orang yang belum memiliki kesempatan. Apa kaitannya dengan budaya? Bahwa budaya itu terbentuk karena kebiasaan, ya. Kebiasaan ini terbentuk karena apa? Pola pikir. Pola pikir terbentuk karena apa? Karena pengetahuan yang dia miliki. Makanya di perusahaan-perusahaan besar sudah ada semacam corporate university atau learning center yang memang dia tujuannya mendevelop orang. Harapannya dengan mendevelop orang tadi akan merubah budaya yang tadinya kerja hanya berorientasi pada yang penting selesai, tapi kita berbicara berkaitan dengan bagaimana pekerjaan yang kita hasilkan itu bermutu. Ya, karena kan ada beberapa karakter orang, yang penting saya udah selesai lah tugasnya, tinggal misalkan tinggal santai gitu ya. Tapi ada karakter orang yang memang bekerja itu dia mau mengasih titik klimaks sepanjang dia bisa bisa lakukan ya. Oleh karenanya di dalam organisasi atau dalam hal ini perusahaan
itu harus membuat standar baku atau persyaratan supaya tadi setiap orang bisa memenuhi, ya. Sama halnya kalau saya berbicara dengan kapasitas sebagai auditor, kalau auditor ISO 9001 itu ada beberapa hal yang kita ingin verifikasi, ya. Pada dasarnya tadi PDCA itu harus dipenuhi. Bagaimana dia merancang, bagaimana dia mengimplementasikan, bagaimana dia bisa memeriksa, dan dia juga melakukan tindak lanjut. Oleh karenanya di situ di ISO 9001 di klausul 7 sebagai support supaya PDCA ini berjalan, maka organisasi membutuhkan pemahaman, pengetahuan agar supaya apa? Dia tahu melakukannya seperti apa. Ya, saya ambil contoh. Ketika ada seorang operator produksi, dia tidak memahami core proses, dia tidak memahami apa yang dibuat. Kira-kira dalam tanda kutip, bermutu nggak yang dia lakukan? Kalau misalkan hanya sebatas menggugurkan kewajiban yang penting selesai sih bisa saja. Tapi misalkan contoh ada parameter yang nggak dilakukan, yang notabene tadi akan berdampak pada kualitas. Kalau berkaitan kualitas, pasti berkaitan dengan persyaratan. Jika persyaratan dipenuhi, maka ini bisa notabene kepuasan. Tapi jika persyaratan tidak dipenuhi, maka yang akan ada adalah komplain, ya. Makanya di satu sisi kalau tadi di awal saya katakan bahwa berbicara mutu, teman-teman harus ingat istilah VOC, ya. Voice of Customer. Customer minta apa, customer mempersyaratkan apa, sepanjang itu dipenuhi, itulah yang dikatakan bermutu, ya. Ya, entah teknisnya seperti apa gitu ya, tapi kata kuncinya di situ, ya. Jadi kita harus pahami dulu gitu ya. Nah, kalau berbicara persyaratan tidak terbatas ya apa yang dipersyaratkan oleh customer, bisa jadi yang dipersyaratkan oleh manajemen. Misalkan contoh, ketika saya mau meng-hire seorang operator produksi, saya harus mempersyaratkan kompetensi yang harus dimiliki. Karena kalau kita berbicara kompetensi, tiga hal tuh, pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman. Nah, ini setidaknya seseorang dikatakan kompeten. Begitu, Mbak Mbak Devina tadi ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Kak. Silakan, Mbak siapa tadi? Saya perkenalkan, nama saya Ispuja. Oh, oke. Iya, silakan, Mbak. Bapak kan berpengalaman di bidang HSE quality kan, Pak. Mm-mm. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak selama bekerja di bidang tersebut, bagaimana sih Pak perbedaan antara HSE quality di Indonesia sama negara lain? Oke. Apakah sudah cukup dikatakan baik atau gimana? Iya, oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup menantang jawabnya ya. Saya nggak boleh salah-salah gitu ya. Karena kebetulan saya pernah merasakan dua BUMN raksasa ya di Indonesia dan di Malaysia gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah memang saya memiliki kesempatan itu bekerja di salah satu BUMN Malaysia yang sama-sama dia berkecimpung di minyak dan gas gitu ya. Nah, dari pengalaman saya, memang saya boleh akui gitu ya, bahwa Indonesia ini masih perlu banyak belajar gitu ya dari negara-negara maju. Bukan saya mengatakan bahwa penerapan mutu di Indonesia kurang, tidak gitu ya. Tapi memang ini kembali lagi ke karakter orang yang menjalankan. Karena bagaimanapun, mungkin teman-teman sudah familiar dengan revolusi industri ya, 4.0 atau sekarang 5.0 yang notabene kita berkaitan dengan teknologi IoT itu sudah tidak terbantahkan gitu ya. Jadi artinya bahwa berbicara kalau boleh membandingkan gitu ya, memang satu tadi ya, kita harus banyak belajar dari apa namanya negara luar, utamanya negara-negara maju. Walaupun secara kalau tidak salah
saya pernah membaca sebenarnya Malaysia itu belum masuk kategori negara maju gitu ya, tapi dia one step ahead gitu ya. Kalau kita membandingkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Brunei itu nggak head to head. Kalau kita mau membandingkan dengan Thailand, kita bandingkan dengan Vietnam. Karena apa? Dari segi jumlah orang, dari negara yang memang dikelolanya itu cukup sepadan gitu ya. Jadi artinya bahwa kalau dalam riset-riset, ya kebetulan seperti yang tadi saya sampaikan, eh, saya sedang melakukan riset tesis gitu ya. Kalau dilihat memang banyak Indonesia tuh nggak kalah, nggak kalah dalam arti bahwa penelitian-penelitian itu sudah mengarah sustainable, ya. Kan ada sustainability ya. Jadi bahkan juga di dalam sustainable total productive maintenance itu sudah berpikir bahwa bagaimana total productive maintenance itu memikirkan aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek environment, ya. Jadi artinya kembali lagi bahwa tantangan kita ini ya, makanya teman-teman di sini generasi penerus nih ya, harus memiliki pondasi yang kuat, ya, pondasi yang kuat untuk bahwa negara kita ini harus maju gitu ya. Ya, makanya kenapa sekarang dipersyaratkan masyarakat ekonomi ASEAN ya, yang memang dia berkompetisi, ya. Jadi kembali lagi bahwa kalau tadi ditanyakan ada sedikit banyak perbedaan, jawabannya ada. Tapi saya nggak bisa memberikan spesifik bagian mananya. Justru disinilah yang memang kita generasi-generasi penerus ini harus berpikir apa namanya bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Begitu, Mbak Iis. Mudah-mudahan terjawab ya. Sudah Pak, terima kasih. Baik, dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup sesi diskusi pada webinar kali ini. Uh, Terima kasih banyak kepada Bapak Andri yang sudah meluangkan waktunya dan memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Sebagai tanda ucapan terima kasih, kami dari peserta webinar kali ini memberikan sertifikat penghargaan yang akan dilampirkan pada berikut ini. Filenya nanti akan dikirim ya, Pak. Oh iya, terima kasih banyak Mbak Devina. Mungkin sekaligus penutup ya. Ya, Iya, baik. betul. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, utamanya ke Pak Giri, kemudian Mas Salindo ya sebagai Ketua Panitia mengundang saya untuk berbagi karena memang sudah pada level saya itu pada dasarnya itu berbagi gitu ya karena dulu juga saya mau merasakan pada apa namanya di mana kita yang muda-muda saat itu membutuhkan ilmu ya jadi jangan berhenti belajar jangan hanya belajar mutu itu nggak hanya terbatas pada kegiatan di formal apapun itu untuk meningkatkan kapasitas, silakan teman-teman bisa menggali dimanapun ya. Sekali lagi saya terima kasih atas apresiasi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak bermanfaat karena memang waktunya terbatas gitu ya. Bisa mudah-mudahan bisa menjadi bekal rekan-rekan mempelajari total quality management. Adapun selama penyampaian ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan dan juga tadi ya kendala teknis saya memohon maaf. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kembali, Pak. warahmatullahi Bersama wabarakatuh. terlebih dahulu, Pak. Kepada teman-teman semua diharapkan untuk on kamera ya, karena menjadi bukti absen dan dokumentasi.
Baik, sudah dilaksanakannya sesi foto bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andri yang telah memaparkan materinya mengenai tema meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja melalui penerapan Total Quality Management. Akhir kata, saya Devina Agustin, mewakili seluruh panitia webinar kali ini, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama webinar ini berlangsung. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.